Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan buat nafas, kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan, untuk kami pergunakan sebaik-baiknya Tuhan. Biar dalam kehidupan kami hanya untuk fokus dan takut dan suka akan Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dan untuk kami itu bukan saja pendengar firman, tetapi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Terkumpul semua ya pada pulangan berangkat. Kita percaya janji firman Tuhan sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, Tuhan pasti menggendong dan memelihara kita, dan Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita perlukan di masa tua kita ya. Amin. Puji Tuhan. Hati itu sangat penting ya. Ini karena firman Tuhan juga, berbahagialah orang yang suci hatinya, maka kita akan melihat Tuhan. Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, seperti air, kalau hatinya bagus tadi ya, otomatis pancarannya bagus. Kalau hatinya busuk, biar pakai bedak mahal pun tetap nggak bagus. Orang hatinya nggak beres tuh mukanya pasti kelihatan, nggak bisa dipungkirin. Mulutnya pun nggak bisa dipungkirin, pasti kelihatan ya. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, harus hati kita juga dipulihkan, biar berkat-berkat itu tercurah dan ya, tercurah. Katanya hati perlu dipelihara. Amsal 4 ayat 23 saya katakan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati bagaikan sumber mata air, kalau sumbernya kotor, maka mengalir adalah hal yang kotor. Hatinya kotor, mulutnya kotor, perbuatannya kotor. Jadi kalau sumbernya itu sudah kotor, maka yang keluar juga kotor. Kalau sumbernya itu bersih, maka keluarnya akan bersih. Jadi paling penting jaga sumbernya siapa? Hati kita dijaga ya. Jangan sampai sumbernya itu keluar yang jelek. Nah, firman Tuhan juga berkata, Matius 15, 18, 19, Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita kalau kita mempunyai hati yang dendam. Sebelum kita berdoa, firman Tuhan berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ya, jika kita mau berdoa kepada Tuhan, sebelumnya Tuhan minta kepada kita, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita mempunyai hati yang busuk. Kalau busuk itu lama-lama kan bau ya, nggak akan bau. Jangan sampai tempat ini bukan, hati kita ini bukan tempat sampah ya. Percayalah Tuhan yang bela, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya mampu membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman ini memimpin kami, setiap kami, untuk menjadi anak yang rendah hati, yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk kami terus suci hati kami Tuhan, agar kami bisa melihat Engkau dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap hati-hati Tuhan, pulihkan kami Tuhan, untuk kami terus menjaga hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus.
diberkati kesehatan, diberkati pelayanan, apapun yang kau kerjakan Tuhan